Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini meskipun tadi sempat hujan dan agak deras ya, kita bisa hadir ke masjid. Alhamdulillah tadi menjelang maghrib sudah agak reda ya. Untuk melaksanakan aktivitas rutin kita ya, jamaah sholat maghrib, dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Masih bab rubai, makalah yang ke-19. Seperti yang sudah kita bicarakan ya, makalah ke-19 dari bab rubai ini ada dua bagian ya. Bagian yang pertama yang membicarakan tentang empat hal di surga yang baik dan lebih baik dari surga itu sendiri ya. Dan bagian yang kedua itu berbicara mengenai empat hal yang buruk di neraka ya, yang lebih buruk dari neraka itu sendiri. Nah, yang bagian pertama sudah selesai. Yang bagian kedua tentang empat hal yang buruk, yang lebih buruk dari neraka itu sendiri. Di neraka itu tinggal satu poin ya. 3 poin yang pertama sudah kita bahas, yaitu kekalnya penghuni neraka di neraka ya, itu lebih buruk dari neraka itu sendiri. Lalu kemudian celaan atau hinaan malaikat terhadap orang kafir di neraka itu juga lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Yang ketiga, bertetangga dengan syaitan itu juga buruk dan lebih buruk dari neraka itu sendiri. Nah, yang keempat yang kita bicarakan malam ini, dan ini yang terakhir, wa ghadabullahi ta'ala finnari syarrun minan nari. Dan kemurkaan Allah finnari di neraka itu syarrun minan nari, lebih buruk dari neraka itu sendiri.
Jadi ini merupakan kebalikan memang ya, kebalikan dari hal yang bagus-bagus di surga, yang itu lebih bagus dari surga itu sendiri. Nah ini keburukan di neraka yang lebih buruk dari neraka itu sendiri. Kalau yang baik, yang di surga yang terkait dengan ini itu ridha Allah, keridhaan Allah. Keridhaan Allah itu di surga merupakan hal yang lebih baik dari surga itu sendiri. Al-Quran dengan sangat tegas menyatakan wa ridwanullahi akbar, dan ridha Allah itu merupakan nikmat yang paling besar ya. Dulu sudah kita berikan gambaran ya, orang itu nanti ketika di surga itu sudah merasa sangat bahagia, sangat bergembira dengan berbagai nikmat surga itu ya. Sampai suatu ketika Allah menyapa ahli surga ya, maukah engkau aku berikan yang lebih baik dari semua ini ya. Wow, penghuni surga lu yang sudah diberikan aja sudah pol-polan ya, sudah nggak terbatas kenikmatannya. Ternyata masih ada yang lebih baik dari kenikmatan yang sudah dirasakan itu ya. Ternyata yang Allah berikan itu adalah kemudian akan aku berikan keridhaanku untukmu, yang nanti dengan ini kamu tidak akan pernah merasa ya susah sama sekali, karena tidak pernah mendapatkan kemurkaan dari Allah sama sekali sesudah itu. Wah, itu bahagianya bukan main. Orang di surga itu ketika diajak bicara oleh Allah, bertemu dengan Allah ya, sehingga gambaran Al-Quran itu dengan sangat indah ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah ya. Hampir mirip ya, yang pertama pakai dhat, yang kedua pakai dha. Jadi wajah orang mukmin itu karena saking bahagianya bertemu dengan Allah itu wajahnya berseri-seri ya, cemerlang, wah saking bahagianya ya. Ila rabbiha nadhirah. Para ahli surga itu melihat kepada Tuhannya di surga nanti. Wah, itu puncak kenikmatan yang tidak ada taranya lagi ya. Lah ini sebaliknya. Kalau orang di neraka, yang paling mengerikan ya tidak semata-mata berbagai macam siksa yang bermacam-macam, yang dahsyat-dahsyat yang sudah kemarin kita bicarakan itu ya. Wong siksa di neraka itu yang paling ringan itu ada semacam sandal begitu, kalau kemudian dipakai itu tuh otaknya mendidih ya. Itu yang paling ringan. Yang paling ringan kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik ya. Kemarin sudah kita bicarakan mengenai macam-macam siksa neraka. Intinya tidak ada yang ngeri semua. Tapi ternyata masih ada yang lebih ngeri, yaitu kemurkaan Allah itu sendiri. Ya. Makanya gambarannya ya, kalau ridwanullahi akbar, keridhaan Allah itu kenikmatan yang terbesar, kemurkaan Allah itu juga kepedihan yang paling berat juga dirasakan oleh ahli neraka itu. Ya. Kemarin ketika Pak Fadil ngaji tafsir tentang pembunuhan ya yang dilakukan oleh berbagai macam pihak kepada juga berbagai pihak yang lain itu ya, kan hukumannya beda-beda gitu ya. Itu kan ada yang menyatakan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu 'adzaban 'adzim. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dan membunuhnya itu dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam,
kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, melaknatnya, serta menyediakan azab yang sangat besar baginya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi istilah Allah murka itu memang eksplisit dinyatakan dalam banyak ayat Al-Qur'an, ya. Lalu gambaran-gambarannya itu ya orang yang kafir, ya, yang maksiat pada Allah nanti di akhirat itu, ya. Kalau tadi kan yang masuk surga kan dia ada berbicara, Allah ridho kepadanya, ya. Ini sebaliknya, ya. Gambaran-gambaran Al-Qur'an itu ya wala yanzuru ilaihim, ya, wala yukallimuhum, ya, misalnya seperti itu. Ya, itu dalam beberapa ayat disampaikan itu. Ya. Jadi orang yang di neraka nanti itu dilihat Allah saja tidak. Diajak bicara juga tidak. Jadi bayangkan ya, kita tuh kalau dinengke karo tonggone wis bingung rak karuan itu. Ora diajak ngomong, itu kan sudah bingung, sudah rekoso itu di dunia itu. Lah ini nanti di akhirat tidak diajak bicara Allah, tidak dilihat Allah. Ya. Tapi sebaliknya di azab tadi, ya. Nah, kalau tadi juga saya sampaikan ya, kalau orang mukmin itu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Nanti sebaliknya orang di neraka itu yauman abusan qamtarira. Nanti di akhirat itu wajahnya masam, ya, merengut, sedih, ya, karena saking dahsyatnya siksaan Allah itu, kesulitan yang dihadapi di neraka itu. Jadi gambarannya persis sebaliknya lah intinya, ya, dengan ketika orang mendapatkan ridho Allah di surga, ya. Itu. Baik, ya, itu kemurkaan Allah di neraka itu, ya, ya, yang akan diberikan kepada orang yang kufur dan ingkar kepadanya, maksiat kepadanya. Ya. Nah, ini yang menarik ya, Imam Nawawi ini di dalam menjelaskan murka Allah ini malah justru bercerita mengenai hal yang lain ini, ya. Tapi tentu saja pasti berhubungan, ya. Saya bacakan, nanti akan saya jelaskan, ya. Jadi tidak secara eksplisit berbicara mengenai kemurkaan Allah, tapi berbicara mengenai hal yang lain. Malah berbicara tentang keridhaan Allah, ya. Tapi pasti ada hubungannya dengan azab, ya. Imam Nawawi memberikan penjelasan begini, ya. Tolong didengarkan baik-baik ini. Wa ahlullahi ta'ala, dan ahlinya Allah, ya. Ahlinya Allah, keluarganya Allah itu ya para wali itu, ya. La yubaluna min dukhulin nar. Meskipun toh masuk neraka itu tadi itu siksaannya berat, dan di dalam neraka mendapatkan tadi kemurkaan Allah tadi itu, tapi para wali Allah itu tidak peduli dia masuk neraka. Tolong ini perhatikan, jangan sampai disalahpahami, ya. Para wali tidak peduli masuk neraka idza hasala lahumur ridwanu minallahi ta'ala. Tapi dengan catatan masuk ke neraka itu dia mendapatkan ridho Allah. Ya. Jadi tadi kan kemurkaan Allah di neraka. Lah masuk neraka, tapi asal Allah ridho itu tidak masalah itu. Para wali begitu. Ya. Ya. Nah ini makanya kayak seperti itu, ya, Robi Al-Adawiyah yang saya kira Bapak Ibu pernah dengar ceritanya itu, ya. Itu seorang sufi perempuan, ya. Itu dalam munajat-munajatnya itu dia menyampaikan, ya, kalau kita ini kan pokoknya dalam doa-doa kita yang kita minta apa? Surga kan, ya, supaya terhindar dari neraka, ya. Robi Adawiyah tidak.
Ya Allah, kalau saya itu beribadah kepadamu, kok tujuannya hanya ingin masuk surga, malah jangan engkau masukkan ke surga. Dan kalau aku ini beribadah kepadamu kok hanya takut masuk neraka, lemparkan aja aku ke nerakamu. Tapi yang berikutnya ini yang tolong diperhatikan ya. Tapi kalau aku ini beribadah kepadamu karena betul-betul berdasarkan rasa cintaku padamu dan hanya ridhamu yang aku tuju ya, maka jangan halangi aku untuk bisa melihat wajahmu ya, untuk dekat denganmu. Coba begitu ya. Jadi ibadah itu betul-betul karena cintanya kepada Allah. Ibadah itu betul-betul karena ingin mendapatkan keridhaan Allah, bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga. Ini para sufi itu levelnya sudah seperti itu. Ya. Nah, kalau kita memang ya orang biasa, orang awam ya memang tidak salah kita beribadah untuk mendapatkan surga, itu tidak apa-apa. Memang surga itu memang Allah janjikan sendiri kok. Kalau kita ibadah, kalau kita taat akan mendapatkan surga dan terhindar dari neraka. Tidak salah juga. Ya, tidak salah. Ya. Ya. Jadi ini ungkapannya seperti sehingga dia tidak peduli itu masuk neraka atau masuk surga, yang penting Allah ridho. Dan kalau sudah Allah ridho itu di neraka sekalipun tidak masalah. Ya. Lu malaikat itu kan di neraka yang tukang menjaga neraka. Ya. Apa malaikat yang di neraka dan menjaga neraka itu ikut kesakitan kayak seperti orang-orang yang di neraka? Ya tidak. Malaikat yang di neraka itu ya enak-enak saja ya. Karena apa? Karena malaikat itu di neraka mendapatkan tugas dari Allah, melaksanakan tugas Allah dan mendapatkan ridho Allah, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Nah, begitu kira-kira begitu gambarannya itu. Ya, gambarannya ya. Makanya ini apa namanya? Masih dilanjutkan begini. Fal hayatu wal aqaribu finnari la tata'allamu biha li'anna Allah ta'ala radhiya anha fi dukhulihan nar. Ya. Ular ya. Lalu kalajengking ya. Itu kan juga di dalam neraka ya. Wong dia oleh Allah ditugaskan untuk apa? Untuk nyokoti orang-orang yang ada di dalam neraka. Lah, ularnya kalau jengkingnya itu ketika di neraka itu apa dia sakit? Ya, karena kemudian di situ ada api, di situ ada siksa macam-macam itu. Ya tidak. Karena apa? Karena ular kalau jengking itu masuknya ke dalam neraka itu memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami nih saya kira ya. Masuk ya? Masuk ya. Ini penjelasannya Imam Nawawi seperti itu ya. Jadi ini untuk menunjukkan betapa pentingnya ridhonya Allah dan betapa mengerikan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, para kiai itu kalau menjelaskan ini seringkali juga menganalogkan dengan kehidupan di penjara itu. Orang di penjara itu susah enggak? Hah? Narapidana susah enggak itu? Susah, wong dihukum ya ora iso ketemu keluarga, makan dijatah, disuruh kerja. Terus orang sing enak ning penjara kuwi, ya. Nah, sekarang saya tanya, sipir ya, terus kepala penjara ya, terus pegawai-pegawai penjara itu di penjara susah enggak itu? Ya enggak, ya tenang-tenang saja, enak-enak saja. Dia di penjara ya malah itu gaji gitu. Malah gajiannya dari situ gitu. Ya. Jadi meskipun dia di penjara karena dia mendapatkan tugas dari pemerintah ya tidak sakit ya.
tidak merasa susah di penjara itu, ya. Nah, inilah pentingnya memang ridho Allah itu ya, dan betapa mengerikannya azab Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi itu ya, Imam Nawawi menyebutkan para wali itu tidak peduli masuk neraka asal mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya suruh pilih ya dapat ridho tapi tidak usah di neraka lah ya. Ya dapat ridho di surga aja itu. Ya Bu ya. Betul ya? Apa di neraka tidak apa-apa? Tidak lah ya, tidak. Kalau kita itu orang awam terus pokoknya yes, kepengennya ning swarga wae ya toh, diridhoi Gusti Allah ya. Nah, pesannya tentu saja kalau kita itu memang kepingin mendapatkan balasan surga, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya, terhindar dari siksa neraka dan terhindar dari kemurkaan Allah, terhindar dari laknat Allah ya. Tidak ada jalan lain ya, jalannya adalah dengan beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah ya. Kalau kita beriman, takwa, taat ya, Allah menjanjikan ya, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Kalau kita itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul ya, Allah menjanjikan mereka itulah orang-orang yang nanti akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar, para syuhada, orang yang mati syahid, para sholihin, orang yang soleh-soleh, dan mereka itu semua adalah sebaik-baik teman. Makanya nanti ya, kalau kita itu taat kepada Allah dan Rasulnya dan betul-betul takwa ya, rajin baca sholawat, itu nanti insya Allah kita akan di surga dan bertetangga dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam naungan ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan terjauh dari siksa neraka serta terjauh dari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu intinya itu sebenarnya, ya intinya itu. Ya. Nah kalau kita misalnya suatu ketika kok yang namanya manusia ya sekali-sekali terjatuh di dalam maksiat, itu wajar, namanya manusia ya. Jadi untuk taat terus itu ya memang tidak mungkin ya, namanya aja manusia. Manusia itu memang ya suatu ketika pernah maksiat. Neng yo ojo terusan ya, begitu aja ya. Jadi ya kalau sekali-sekali jatuh itu wajar, manusia. Dan Allah sendiri menegaskan zat yang maha penyayang dan maha pengampun ya. Kalau suatu ketika kok kita sebagai manusia tergelincir lalu kemudian jatuh dan bermaksiat ya, itu tidak otomatis lalu kemudian Allah turunkan siksa, itu enggak ya. Allah itu maha halim, Allah itu maha tidak cepat-cepat menurunkan siksa. Kalau kita ini kan enggak ya. Kalau ada yang enggak beres sedikit marah dan cepat-cepat ngamuk, cepat-cepat memberikan balasan atau hukuman atau siksaan. Allah enggak. Allah itu maha halim, tidak cepat menurunkan siksa, ditunggu ya. Sapa ngerti iso tobat ya, ditunggu meneh sapa ngerti gelem tobat ya. Dan Masya Allah ditunggunya kita itu untuk bertobat itu sampai dengan menjelang kematian. Wadene wis ditunggu nganti menjelang mati kok durung tobat-tobat, ya itu namanya nekat. Ya kalau nekat ya sudah ya. Baru sudah cekik-cekik kok ya Allah aku tobat ora iso ya, begitu. Ya begitu.
Nah, mudah-mudahan ya sekali lagi kita ya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk senantiasa taat kepadanya. Kalau suatu ketika kita itu kok berbuat maksiat, mudah-mudahan segera kita bisa membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah. Dengan cara seperti itulah insya Allah dosa kita dihapus oleh Allah. Bahkan Allah menjanjikan dosa sebesar apapun kalau kita itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampunkan. Kalau orang itu kok sampai kemudian di akhirat ketika ditimbang amalnya kok sampai lebih berat amal buruknya, yaitu ya memang bisa jadi tidak pernah bertaubat, tidak pernah mohon ampun kepada Allah. Wong janji Allah itu kalau kita meskipun pernah bermaksiat, kalau kemudian kita bertaubat, itu ya kesalahan ada. Tapi kemudian kesalahan itu ada yang memang dihilangkan, yukafir itu dihilangkan betul ya. Ada yang atau ditutupi, yukafir itu ditutupi ya. Kalau ditutupi sudah tidak kelihatan toh. Seperti misalnya kita menulis tulisan ada yang salah terus kemudian ditipek, itu kan sudah kelihatan tulisannya itu, tipeknya kelihatan tapi kesalahannya sudah tidak kelihatan. Seperti itu gambarannya itu. Jadi kafir itu sebenarnya itu dari kata-kata kafar. Kafar itu menutup. Kafar itu loh dalam bahasa Inggris ya, mengcover itu. Ya. Makanya bed cover itu tutup bed itu ya bed cover itu. Lah orang kafir itu kenapa kok disebut sebagai kafir? Itu karena dia menutup diri dari percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau membuka diri ya untuk percaya kepada Allah itu. Lah dosa itu juga nanti dikafirkan Allah, maksudnya dihapus, ditutup oleh Allah itu. Yukafir ankum sayyiatikum. Allah itu akan mengkafir atau mengcover dosa-dosamu. Ya, maksudnya tadi itu menutup ya, ditutup, ditipek gitu. Ya, sehingga intinya itu ya sedapat mungkin kita berusaha untuk taat ya. Suatu ketika kok tergelincir wong jenenge menungso ya tadi segera bertaubat dan segera disusul dengan amal yang baik. Ya. Jadi dalam konsep Islam itu yang namanya penghapusan dosa tidak hanya lewat istighfar, amal baik saja itu sudah menghapus dosa. Ya. Itu hebatnya dalam Islam itu. Ya. Makanya Nabi kita mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata, dan segera ikuti perbuatan burukmu itu dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baikmu itu akan menghilangkan, akan menghapus ya. Kalau ini kata-kata tamhu itu menghapus, berarti menyetip ya. Dibusek. Kalau tadi ditipek, ini dibusek ya. Kita itu kan ada tipek, ada setip ya, ada dihapus tuh ya, nah itu digunakan Allah kata-kata itu dalam hal terkait dengan dosa. Jadi ada yang disetip, ada yang ditipek tadi itu, ditutup tadi itu. Jadi perbuatan baik itu menghapus dosa juga. Ya, jadi makanya Nabi meminta kita untuk segera menyusuli kalau perbuatan buruk disusuli dengan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa. Makanya kita akan tahu semua ibadah dalam Islam itu punya fungsi menghapus dosa. Sholat menghapus dosa, wudhu menghapus dosa, puasa menghapus dosa, zakat menghapus dosa, sedekah menghapus dosa, haji menghapus dosa. Semuanya menghapus dosa. Nah, di samping istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Insyaallah ya, kalau kita itu beramal saleh, kalau suatu ketika beramal yang tidak soleh, maksiat itu ya tadi itu ya, segera disusuli dengan amal soleh dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu ya mudah-mudahanlah kita nanti oleh Allah akan betul-betul menerima balasan yang setimpal, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan dan terhindar dari siksa neraka yang penuh dengan siksaan ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.